Halo kawan-kawan semua, balik lagi bareng Mas Dim di sini. Pada video kali ini, Mas Dim akan mengupas alur film keren sekaligus menegangkan yang berjudul Blood Red Sky 2021. Nah, film ini bercerita di dalam sebuah pesawat berjenis Transatlantic 473 yang sedang melakukan perjalanan menuju Amerika. Penerbangan tersebut rupanya tak begitu mulus karena pesawat itu justru dibajak oleh sekelompok teroris. Selain para teroris, di dalam insiden pembajakan pesawat tersebut juga terdapat sosok yang sangat mengerikan. Penasaran dengan sosok apakah itu kawan-kawan? Oke, daripada banyak bacot lagi, mari kita masuk ke dalam videonya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh sekelompok para militer sedang bersiap mengawal sebuah pesawat dengan jenis Transatlantic 473. Dikabarkan di dalam pesawat tersebut telah terjadi pembajakan oleh para teroris. Setelah pesawat mendarat, tampak seorang kolonel bernama Alan berada di sebuah menara ATC. Ia melihat seorang pria berada di dalam kokpit pesawat yang baru saja mendarat tersebut, di mana tangan dari pria tersebut rupanya telah buntung. Lalu pria itu berbicara kepada kolonel agar membebaskan dirinya dari pesawat tersebut. Tak lama kemudian, tampak seorang bocil bernama Elias turun dari pesawat. Dirasa tak mencurigakan, para militer kemudian langsung mengevakuasi Elias. Elias kini berada di sebuah ruangan medis dengan ditemani oleh seorang wanita yang bernama Naomi. Wanita tersebut menawari beberapa makanan dan minuman kepada Elias, serta menanyakan tentang apa yang terjadi sebenarnya pada pesawat itu. Elias justru malah melamun, karena mungkin ia masih trauma atas kejadian apa yang telah menimpanya ya. Oke, daripada kita penasaran atas apa yang terjadi sebenarnya pada pesawat tersebut, langsung saja kita menuju scene di mana sebelum peristiwa itu terjadi. Pada sebuah bandara, terlihat seorang bocil yang sedang mengecek paspornya kepada petugas bandara. Petugas tersebut kemudian bertanya kepada Elias, di manakah ibunya. Kemudian kita dilihatkan seorang wanita yang sedang berada pada toilet bandara, di mana wanita tersebut ialah ibu dari Elias yang bernama Nadia. Wanita tersebut rupanya sedang meminum obat miliknya. Di saat sedang menunggu ibunya, Elias tak sengaja bertemu dan berkenalan dengan seorang pria bernama Farid. Elias mengatakan kepada Farid bahwa ibunya yang sedang sakit akan dibawa pada seorang dokter di Amerika. Mendengar apa yang dikatakan Elias, Farid kemudian mengatakan bahwa dirinya juga akan pergi ke Amerika untuk menemui sebuah konvensi para ilmuwan. Setelah ibunya kembali menyusul Elias, mereka berdua langsung meninggalkan Farid dan segera memasuki pesawat Transatlantic. Tak lama kemudian, pesawat pun take off dari bandara tersebut. Keadaan di dalam pesawat sebelumnya masih sangat tenang, namun tak berlangsung lama, situasi justru menjadi tegang ketika seorang pramugara bernama Iqbal tengah beradu mulut dengan salah satu penumpang. Mendengar telah terjadi keributan, tampak seorang pria yang merupakan anggota polisi datang untuk mengecek dan melerai keduanya. Tak sempat melerai, polisi itu justru diserang oleh mereka berdua. Bisa dibilang, mereka berdua merupakan bagian dari para teroris. Teroris itu hanya melakukan penyamaran dengan sengaja membuat kegaduhan di pesawat. Kedua teroris itu kini menyerang dan menghabisi polisi malang itu. Setelah polisi tewas, kemudian para anggota teroris lainnya kini menunjukkan dirinya masing-masing. Kelompok mereka menyuruh kepada seluruh penumpang agar berpindah menuju kabin belakang dan meninggalkan barang berharga milik mereka. Bos dari teroris itu kemudian berjalan menuju ruangan kokpit dan bertemu kawannya yang merupakan seorang kopilot. Melihat kondisi yang kini membahayakan, Elias membuka sebuah buku panduan pesawat. Elias menyuruh kepada Nadia agar berpindah menuju ruangan kargo untuk bersembunyi dengannya. Spontan, Nadia marah kepada Elias dan memperingatkan agar Elias tetap duduk. Namun, Elias tetap saja berlari menuju ruangan kargo tersebut. Aduh, bocil. Nadia tak mau meninggalkan anaknya sendirian. Ia pun segera berlari menyusul Elias. Seorang teroris yang berada di situ lantas melihat Nadia sedang berlari mengejar Elias. Setelah memberhentikan langkah Nadia,
Namun dengan teganya, Iqbal justru menembak Nadia dengan beberapa tembakan. Iqbal menemukan tas kecil milik Nadia yang berisi vaksin dan obat yang sering digunakan oleh Nadia. Di saat Nadia sedang sekarat, ia mengingat saat dulu keluarga kecilnya sedang berada di perjalanan dengan menggunakan mobil mereka. Mobil yang ditumpangi keluarga itu tiba-tiba mogok di tengah hutan yang jauh dari perkampungan. Suami Nadia yang bernama Nikolai kemudian pergi untuk mencari bantuan. Setelah tak kunjung balik menuju mobil mereka, Nadia inisiatif mencari keberadaan suaminya tersebut. Di tengah jalanan yang bersalju, Nadia melihat jejak kaki yang diyakini milik Nikolai. Kemudian, Nadia langsung mengikuti arah jejak kaki itu. Jejak kaki tersebut ternyata berhenti di sebuah rumah tua. Kemudian tanpa memikir 1000 kali, Nadia memasuki rumah itu. Di sebuah lorong yang sempit, Nadia dikagetkan oleh sosok seperti vampir yang sedang mengejarnya dari belakang. Ia kemudian segera masuk lebih dalam dan berhasil mengunci sebuah pintu. Di dalam rumah tersebut, Nadia menemukan suaminya yang sudah tewas. Sosok vampir sebelumnya kini mencoba masuk lewat di sebuah jendela. Nadia langsung bergegas menghalau vampir itu dengan menggunakan sebuah balok kayu. Vampir itu berhasil dikalahkan setelah sinar matahari pagi menyinarinya dan membuat vampir tewas terbakar. Setelah mengingat kembali kejadian terdahulu, kini Nadia masih dapat bertahan hidup. Ia kemudian bersembunyi pada ruangan kargo. Di ruangan itu, Nadia justru menghabisi seekor dogi guna meminum darahnya. Tiba-tiba, seorang teroris muncul di belakang Nadia. Nadia yang mengetahui hal itu, ia langsung menyerang teroris itu. Dengan tenaganya yang cukup kuat, Nadia berhasil menewaskan teroris tersebut. Kemudian, Nadia meninggalkan ruangan tersebut dan berjalan menuju kabin dengan melakukan sebuah penyamaran. Di dalam ruangan kargo, para teroris dikagetkan ketika menemukan temannya yang sudah tewas mengenaskan. Iqbal yang berada di situ, ia menemukan sebuah obat milik Nadia yang sudah tertinggal di sana. Hal itu membuat ia tahu bahwa Nadia masih hidup. Nadia kini sudah sampai di ruangan kabin dan bertemu dengan Elias. Nadia yang kini tahu akan semua rencana para teroris. Kemudian ia berjalan menuju ruangan kokpit untuk bertemu dengan Pak Pilot. Sampainya di sana, justru ia tak menemukan Pak Pilotnya. Nadia pun kembali keluar untuk menanyakan keberadaan pilotnya. "Woi, di mana pilotnya, woi?" Seorang pramugari lalu mengatakan bahwa Pak Pilot sudah tewas sebelumnya. Mendengar jawaban itu, Nadia kemudian bertanya kepada seluruh penumpang siapa yang dapat menerbangkan pesawat. Seorang pria kemudian mengangkat tangannya. Melihat pria tersebut, Nadia segera menarik dan membawanya menuju ruangan kokpit. Para teroris kini mengetahui Nadia masih hidup dan sedang berada di ruangan kokpit. Bos dari teroris itu berjalan menuju ruangan tersebut dengan membawa anak gadis kecil yang dijadikan sandera agar Nadia mau membuka pintunya. Nadia yang merupakan seorang ibu, ia tak tega ketika melihat anak gadis kecil tak berdosa itu tengah disandra. Hal itu membuat Nadia marah. Ia pun langsung membuka pintu kokpit lalu menyerang pria tersebut dan menggigitnya. Sebelum bos teroris tersebut berubah menjadi vampir seperti Nadia, Nadia langsung menusukkan sebuah pisau yang membuat bos teroris itu tewas seketika. Para teroris lainnya kemudian kembali menuju ruangan kargo. Iqbal kemudian menyuruh seseorang yang berada di kabin pesawat agar melemparkan sebuah tas yang diduga milik Nadia. Setelah memeriksa tas tersebut, Iqbal kini mengetahui Nadia ialah seorang vampir. Kemudian, scene berpindah ketika Nadia mendatangi sebuah rumah tua yang di dalamnya berisi berbagai macam jenis obat. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria pemilik rumah tersebut. Pria itu menganggap Nadia lah yang membunuh putranya terdahulu. Dan dari sini kita mengetahui bahwa seorang yang sebelumnya menggigit dan membuat Nadia menjadi vampir merupakan anak dari pria itu. Kemudian pria tersebut langsung menembak Nadia. Untung saja pelurunya tersebut masih meleset dan hanya terkena tembok di dekat Nadia. Di saat sempoyongan, Nadia menyerang balik pria itu dengan memukulnya menggunakan tongkat milik pria tersebut.
Setelah berhasil mengalahkan pria tua tersebut, Nadia kemudian mengambil beberapa obat. Sebelum meninggalkan rumah tua itu, Nadia menumpahkan bensin terlebih dahulu. Hal itu membuat pria tadi benar-benar tewas terbakar beserta rumahnya. Pada ruangan kargo, tampak para teroris sedang berunding bagaimana caranya mereka pergi menuju kokpit pesawat yang dihadang oleh Nadia. Setelah mengetahui isi tas Nadia, Iqbal kemudian memberitahu kelemahan vampir, di mana nantinya ia akan menyalakan sebuah senter ketika Nadia menyerangnya. Tak lama, kelompok teroris itu kini sudah berada di ruangan kabin pesawat. Nadia kemudian menyuruh Elias agar segera bersembunyi. Nadia pun segera bangkit dan melawan para teroris tersebut. Iqbal yang sudah mengetahui kelemahan Nadia, ia langsung menyalakan senter ketika Nadia akan menyerangnya. Dan benar saja, hal itu membuat Nadia menjadi jatuh lemah. Iqbal kini justru mengambil darah dari Nadia. Tak cukup sampai di situ, Iqbal kini akan membunuh Nadia. Namun tak lama, Elias datang menodongkan sebuah pistol kepada Iqbal. Iqbal kemudian mendekati Elias dan akan segera mengambil pistol tersebut. Seketika, Elias pun menembak. Namun, tembakan Elias justru meleset malah mengenai sebuah jendela. Hal itu membuat tekanan udara di sana sangatlah cepat. Nadia membawa Elias menuju kabin belakang pesawat dan menitipkannya kepada Farid. Nadia kemudian segera mencari Iqbal. Ia berhasil menemukan Iqbal yang berada di dalam mobil. Nadia menembaki kaca mobil tersebut berkali-kali, namun tetap saja gagal karena kaca tersebut ialah sebuah kaca anti peluru. Nadia kini mengambil sebuah besi panjang dan menusukkan besi tersebut hingga berhasil menembus kaca mobil. Lagi-lagi, Iqbal sangat mudah melewatinya. Iqbal lalu mengeluarkan suntikan yang berisi darah Nadia itu dan langsung menyuntikkan darah tersebut kepada tubuhnya sendiri. Melihat hal itu, Nadia segera membakar Iqbal dengan sebotol minyak wangi. Setelah api berhasil membakar mobil tersebut, sistem pemadaman otomatis di ruangan itu ternyata aktif dan langsung memadamkan api. Kini para teroris mengetahui sesuatu terjadi di ruangan kargo. Seorang teroris melihat Nadia yang mencoba keluar pada sebuah lubang. Salah satu dari kelompok teroris itu mengecek mobil yang di dalamnya terdapat Iqbal. Dan ternyata kemudian Iqbal keluar dari mobil dan menyerang teroris lainnya. Elias kini memohon agar semua orang membantu ibunya, di mana ibunya kini tengah berusaha menutup sebuah pintu yang dibantu oleh Farid. Bantuan selanjutnya datang dari seseorang yang menembaki vampir tersebut. Alhasil, Nadia dapat menutup kembali pintunya. Malangnya, tangan Farid itu sempat tergigit oleh vampir. Melihat Farid yang sudah tergigit, Nadia langsung memotong tangan Farid. Nadia melihat teroris kopilot rupanya lolos dari ruangan kargo. Ia langsung membawa pria tersebut menuju ruangan kokpit. Kini terlihat seorang pria yang mencoba menyogok seorang dokter dengan uang miliknya. Namun sang dokter menolaknya. Dokter menganggap uang tak dapat menolongnya. Mendengar jawaban dokter itu, pria tersebut pergi menuju sebuah pintu penghubung antara kargo pesawat dengan kabin pesawat. Setelah membuka pintu tersebut, Iqbal tepat sudah berada di hadapannya. Iqbal kini segera menyerang seluruh orang yang berada pada ruangan kabin. Nadia mendengar kondisi pada ruangan kabin yang tak kondusif, yang rupanya semua orang telah diserang oleh vampir. Farid akan membuka pintu kokpit tersebut guna menyelamatkan beberapa penumpang yang masih selamat. Namun usahanya dihadang oleh kopilot. Kemudian Farid memiliki ide agar meletakkan sebuah bom pada ruang bahan bakar. Sialnya, sebuah ponsel detonator tertinggal pada ruangan kargo. Farid melihat terowongan sempit, namun badannya tak muat jika harus masuk terowongan tersebut. Elias kemudian berinisiatif memasuki terowongan itu dengan bermodal sebuah senter agar terhindar dari para vampir. Elias pun kini telah sampai pada ruangan yang dimaksud. Ia berhasil menemukan ponsel detonatornya. Di saat ia akan kembali menuju terowongan, para vampir tiba-tiba menyerangnya. Bermodalkan sebuah senter,
ia berhasil melawan beberapa vampir. Namun, Elias kehilangan keseimbangannya yang membuat senter yang dipegang tersebut terjatuh. Elias segera berlindung di bawah kolong mobil dan berteriak memanggil ibunya. Teriakan Elias justru didengar oleh Iqbal. Iqbal langsung menuju suara tersebut. Nadia melihat Elias yang sedang terancam, kemudian ia pun tak tinggal diam. Ia menyuruh agar Farid dapat mengendalikan pesawat itu dan berjanji untuk merawat Elias. Nadia kini langsung menggigit kopilot dan menewaskannya seketika. Nadia segera berlari sekencang mungkin menyelamatkan Elias. Sesampainya di sana, Nadia langsung mengajar Iqbal yang tengah berusaha menyerang Elias. Karena Iqbal sosok yang cukup kuat, Nadia hampir saja tewas oleh Iqbal. Elias melihat sebuah bom di sekitarnya. Hal itu membuat Elias menantang Iqbal. Di saat Iqbal mendekatinya, Elias segera meledakkan bom tersebut dengan menekan sebuah tombol pada ponsel detonator yang telah dipegang. Seketika, Nadia segera mendorong Iqbal hingga terhempas keluar. Farid melihat dari CCTV di dalam ruangan kokpit. Ia menyadari Iqbal masih berada di situ. Kemudian, ia mengingatkan kepada Elias. Namun, Elias tak mendengarnya. Farid melihat sinar matahari pagi yang sudah menunjukkan dirinya. Spontan, Farid segera membelokkan pesawat agar sinar tersebut mengenai Iqbal. Usahanya itu berhasil membuat vampir Iqbal pun tewas terbakar. Elias tak mau kehilangan ibunya tercinta. Ia menyayatkan sebuah benda ke tangannya agar mengeluarkan darah dan membuat ibunya tersadar. Nadia yang sudah tersadar, ia menyuruh Elias agar menjauh darinya. Karena bisa saja Nadia justru menyerangnya. Scene berpindah ketika di awal film, Elias sedang diinterogasi oleh orang-orang yang penasaran atas apa yang sudah terjadi kepadanya. Elias memohon kepada petugas tersebut agar mengeluarkan Farid sebelum matahari terbenam. Melihat Elias memberontak, kemudian seorang petugas justru menyuntikkan obat bius kepadanya. Di atas sebuah menara ATC, Kolonel Alan sedang melakukan perundingan dengan Farid. Farid meminta agar para militer segera menyelamatkan dirinya sebelum terlambat. Kolonel memerintahkan kepada seluruh militer segera menuju pesawat guna menyelamatkan para penumpang dan menangkap Farid. Kini para militer berhasil menangkap Farid, sedangkan para militer lainnya justru mendapat hal buruk, yakni mereka diserang oleh para vampir yang sudah terbangun dari tidur siangnya. Elias kini sedang berada di dalam mobil ambulan. Ia tersadar ketika petugas medis akan menyuntikkan obat. Elias berhasil melawan petugas tersebut dan segera berlari menuju pesawat dengan membawa boneka kesayangannya. Farid yang tengah dibawa para militer melihat Elias sedang berlari menuju pesawat. Sesampainya di sana, Elias dikagetkan dengan sosok Nadia yang kini sudah berubah menjadi vampir yang sangat ganas. Nadia segera berlari menyerang Elias. Ternyata Elias masih menyimpan sebuah ponsel detonator yang disimpan di balik boneka kesayangannya. Seketika, efek dari ledakan tersebut membuat Elias terpental dan pingsan. Kemudian, Farid segera berlari menyelamatkan Elias. Elias pun tak lama ia tersadar. Ia tersenyum bahagia mengetahui Farid selamat. Kolonel Alan menyuruh agar melepaskan borgol di tangan Farid. Akhirnya, Elias dan Farid dapat berpelukan. Setelah itu, film pun tamat.